Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita bertemu berjumpa di tempat yang begitu mulia di Masjid Al-Ikhlas. Tentunya berkat Allah Subhanahu wa taala kita semua dapat hadir di sini dengan diberikan kesehatan, kekuatan iman. Alhamdulillah kita semua dapat bertemu dan silaturahmi di sini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1444 Hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam yang pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dari salam kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat, insyaallah selalu istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat malam. Yang kami hormati Pak Ustaz kita yang sudah hadir, Ustaz Thomas Muhammad Ali. Selamat datang Ustaz. Beliau juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mas'ul Ustaz Palembang. Juga yang kami hormati para pemangku pemerintahan yang ada di Kota Palembang, khususnya yang ada di Kelurahan Kecamatan Palembang, Bapak Lurah, Bapak RT 68, RT 03, RT 71, juga Bapak RW, juga yang kami hormati selaku Ketua Masjid Bapak Mahmudin Al-Hadi Ashab, beliau juga sudah di sini. Juga kami hormati Wakil Ketua Masjid Al-Ikhlas Bapak Mulkan Setiawan SMC, juga yang kami hormati Bapak Kapten Masjid Al-Ikhlas, juga hadir dengan kita sudah di sini Bapak Haji Darani SPD, juga yang kami hormati Bapak Julaidi selaku tokoh agama dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Masjid Al-Ikhlas Kota Palembang, dan juga yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas dan juga warga masyarakat komplek yang ada di alhamdulillah Allah semua malam hari ini diberikan kesehatan dan tentunya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar acara kita malam hari ini berjalan dengan lancar memenuhi ridho Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka dengan ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita mengadakan bacaan suci Al-Quran yang akan dibaca dalam kita kepada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengan tenang baik-baik dan diamlah perhatikan dengan tenang agar kamu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi jawab Bapak Ibu, mari kita baca suci Al-Quran dalam hal yang dibacakan langsung oleh kita Kiai Gus Farhan Arifwan. Kepada beliau kami persilakan. Bangsa dia tu
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل
dari sahabat Muhammad Al-Bahir radhiyallahu anhu, beliau dengan Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia Al-Quran akan menjadi datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat dan juga pembela bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu hadirin jemaah Masjid Al-Ikhlas, tadi beliau adalah salah satu pengajar juga di masjid kita ini di setiap hari Selasa ya, Ustadz Gus Ridwan. Setiap hari Selasa beliau mengajar untuk kelas monoton dan juga tilawah. Jadi untuk kita semua warga Komplek Hidayah Abadi juga jamaah Masjid Al-Ikhlas dipersilakan juga yang ingin bergabung, yang ingin belajar dengan keluarga yang sangat luar biasa, sama-sama keluarga yang berprestasi di Kota Palembang ataupun juga Sumatera Selatan, yang beliau juga sebagai guru di Sekolah Al-Azhar. Baik, Bapak Ibu baik, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan, kalau tadi baca suci Al-Quran, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan yang mewakili dari Masjid Al-Ikhlas Komplek Hidayah Abadi Palembang. Malam hari ini sambutan akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Mulkan Setiawan SMSI. Beliau selaku wakil ketua Masjid Al-Ikhlas Kota Palembang. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Kemas Muhammad Ali atau dikenal dengan Ustaz Kemal. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau malam hari ini menyempatkan hadir dengan kita bersama tim Ustaznya yang kami hormati para pemangku pemerintahan di lingkungan Komplek Hidayah Abadi. Hadir secara langsung malam hari ini Pak RT, Pak RW 18, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, terima kasih sudah hadirnya. Kemudian hadir juga kita yang menghormati Bapak Sanimun, Pak RT 68, 63, mohon maaf. Kemudian ada Pak Rizal, Pak RT 8 yang kami hormati, dan Pak WLT 71 belum ada. Apa yang saya mohon maaf. RT 71 ya Pak. Betul. Ayah mohon ternyata Pak. Pak Teguh ya. Pak Teguh 68 ada Pak Teguh. Dalam perjalanan atau ada yang mewakili yang kami hormati sesepuh kami, hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Al-Mukarram Ustaz Darami. Kemudian ada juga tokoh kita Ustaz Abi Tahri, ada juga Ustaz Junaidi, kemudian ustaz-ustaz yang lain dan ustazah yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Pertama-tama marilah kita artinya mengucapkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta nikmat iman. Alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul
yang kita cintai. Selawat keliling salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua di yaumul akhir nanti akan mendapatkan kesamaan dari Amin ya Allah. Bapak Ibu jemaah Masjid Ikhlas yang kami hormati, mengawali sambutan kami atas nama pengurus Masjid Ikhlas mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga bahwa pada malam hari ini Bapak Ibu dapat hadir dalam rangka peringatan Isra Mi'raj. Sebagaimana kita ketahui bahwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang penting bagi kita umat Islam karena terkait dengan perintah sholat, Ustaz ya. Untuk itu pada saatnya nanti marilah kita mendengarkan dengan seksama tausiah yang akan disampaikan oleh Abu Karam yang terhormat Mas Muhammad Ali Ustaz Jamal. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya barangkali menambahkan saja, di sebelah kanan kami ada slide yang dari tadi aku putar. Nah, mungkin sebagian sudah tahu atau sebagian belum tahu atau belum jelas bahwa alhamdulillah kami pengurus Masjid Ikhlas diamanahi oleh Bapak Ibu semua atas masukan dari Bapak Ibu semua bahwa akan dilakukan proses pengembangan pembangunan Masjid Ikhlas. Dan alhamdulillah juga di minggu lalu pada subuh sudah diawali dengan zikir, kemudian doa bersama. Insya Allah proses pengembangan pembangunan Masjid Ikhlas ini dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tertinggi juga khususnya kepada ibu-ibu majelis taklim yang malam hari ini kami pengurus masjid ini sangat kaget, sangat surprise. Makanannya berlimpah dan semuanya difasilitasi oleh ibu-ibu majelis taklim, juga didukung oleh ibu dari Musola Raudatul Jannah. Pak Gunawan, kerjasama yang baik ini harus kita tingkatkan lagi pada momen-momen berikut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ilahi bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Itu Ahmad Bapak Mulkan Setiawan SMPC, beliau selaku Wakil Ketua Masjid Ikhlas. Banyak sekali pesan-pesan yang beliau sampaikan. Tentunya ucapan terima kasih kepada seluruh warga Komplek Hidayah Robbani, jamaah Masjid Ikhlas dan juga jamaah Masjid maksudnya di Musola Raudatul Jannah, dan juga beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu majelis taklim dari Masjid Ikhlas dan juga Musola Raudatul Jannah, dan juga untuk seluruh yang mendukung di acara dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 1444 Hijriah Nabi Muhammad SAW. Tepatnya kalau untuk secara tanggalan ada tanggal 18 Februari 2023 dan hari ini bertepatan di hari Sabtu dan tepat dengan 14 Fajar. Juga kami ucapkan terima kasih untuk adik-adik dari Ikatan Remaja Masjid Ikhlas yang tadi sudah mengambil hadrohnya, menghibur kita semua selagi menunggu kehadiran Ustaz kita dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita di sini. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya saat ini sekarang kita masuki di acara ini kita pada hari ini. Alhamdulillah ini dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah yang mana dalam
dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya di sini sudah hadir Ustaz kita yang akan memberikan tausiah untuk kita semua, Ustaz Kemas Muhammad Ali. Beliau juga selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Baus Asmaul Husna Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dan semoga juga nantinya tausiah beliau dapat kita berikan juga bagi kita bagi kita semua. Tapi jawab parahnya. Baik Bapak Ibu, lanjut mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak kita Al-Ustaz Kemas Muhammad Ali. Kepada Ustaz kami persilakan. Kirim ke kau foto-foto ya. Iya, iya. Nah, di belakang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Al-Mukarram Al-Mukarramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para hadim, para ulama, para kiai, para habaib, para sayyidina, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takjub dan hormat kami apa yang tidak bisa terhasilkan dalam bersatu. Dari doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru kita yang disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para ketua-ketua RT, para ketua RW yang berkesempatan hadir, berkhusus ketua pimpinan tugas beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, penasehat pimpinan tugas, Bapak Haji Rabi. Beliau juga adalah ketua FKMT Kota Palembang yang saya ikuti bersama beliau sebagai ketua FKMT Kota Palembang. Dan pernah pertama kali diajak oleh Pak Heroni waktu beliau meninggalkan Islam Kota Palembang, diajak ceramah barisan khusus beliau. Pada rame ini penggemar ini bukan, tapi STW senaku yang munculnya juga itu bawa radio ribuan di kumpul sampai di Palembang pun kehandaran buat KMT penggemar di ribu masa Allah ini dan akan melayani kemudahan sehat walafiat pada ini dalam Bapak Ibu para jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, saya tidak sendirian di sini bersama Laskar Asmaul Husna Kawan yang hadir di Bapak Ibu. Kadang-kadang baju lebihnya pun karena media diliput, di-live-kan, disiarkan, dan dibagikan oleh kawan-kawan itu. Mungkin ada yang tidak sempat mendengar malam hari ini, insya Allah bisa lewat HP. Tapi pahala yang lain dengan kami ini kalau ada yang dahil, kalau ada yang letak-letak di rumah, kalau kita letak di letak pas rumah. Ini kadang-kadang letak di HP yang dalam rumahnya baik. Kalau di Indonesia ini Bapak Ibu memang rata-rata ahli letak kalau kita di Indonesia ahli letak komputer video di foto, tidak apa-apa kalau letak video jadi masalah. Kalau letak acara di teror ini ya baru saja di KPK. Tapi inilah secara dakwah, semoga mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal
menyampaikan materi metode semuanya kebahagiaan pahala. Amin ya rabbal alamin. Aku ini 3 hari berturut-turut ada kelas tadi Pak. Semalam ceramah saya di masjid ada kelas di apa namanya Jakabaring. Malam ini ada kelas di Jakabaring. Malam besok di hari pada di hadapan tanah. Malam apa? 2 hari ada kelas saja lebih. Dia di kelasnya. Tapi baru sekali lah ceramah yang berpulang kuat. Ustaz ada penyamping. Gue pemain jamiah mana? UMI lawe aku Ustaz ada minggu ini ada datang UMI kita di rumah saya. Saya pernah dalam kelas 2 6 hari dengan satu tim. Bawa kelas 2 Pak mati itu naik pesawat 4 jam turun lagi naik mobil 8 jam beroperasi 6 hari dari sana. Tadi saya doakan Quran kami hadir jawab anak-anak santri semua mengatakan Quran di Nador dari jam 7 pagi selesai jam 9 jam setengah kami baca Al-Quran 30 juz dari pagi jam 7 mulai dari Fatihah sampai anak 9 jam setengah. Alhamdulillah tadi menuntaskan bacaan hataman Quran. Kami hataman Quran kami ada dulu Pak buka itu baca Al-Quran baca Quran itu tinggal kemudian dimasuk ke dalam Rasulullah. Mudah-mudahan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang saya malam hari ini Pak, bukan aku datang terlambat. Memang sekarang insya Allah ada jam 8. Saya kan tak bisa dulu mengajar dari maghrib sampai bisa ajar. Dari habis sisa sholat terus pasang jalan. Dari lokasi suku murid, kemana kemana mau sudah dengan acara, mulai panitia. Ya, kapan mau ceramah jam 9, aman pikiran saya udah. Nunggu kita akan mulai jam Ustaz itu datang, cuma salahnya. Masa tadi mulailah. Jadi ada Farhan, tidak tahu kan ada Pak Ketua ini. Kalau ada pada rakyat, kita malah saya dia baik ramahnya. Kita baik-baik, ada curhatnya, Pak Ketua ini. Tadi dalam Farhan, munculnya di Mahdi Pak, kalau kita kenal dengan Mahdi ini, mungkin luar biasa, soal mantap-mantap, juga wajib posisi orang dulu. Masya Allah, ibu dengan suara yang tidak terdoakan. Demen anak kalau tidak mudah macam ini main akro dan mereka main organ. Iya kan? Kemalah kamu baca salawat, baca qasidah daripada kamu nyanyi di karong. Ya? Ini senang bu, dukung kalau ada anak-anak muda dia nak main hadro. Masjid jalan di pagi main hadro, jangan. Duit kas masjid boleh usah beli kepalatan hadro, boleh. Ini kan untuk syiar. Mereka kan baca salawat, ya tak? Puji-puji Rasulullah dan nyanyi lagu pujian kepada Rasulullah. Qamarun, sidnan Nabi, Qamarun. Saya ada Allah. Hah? Nyanyi-nyanyinya. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya. Itu kan menyebut nama Rasulullah kan. Umar itu pancaran wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus tuh kalau kamu baca, apa namanya hadro-hadro itu kalau baca arti itu pujian-pujian kepada Rasulullah. Biarlah mereka bermain hadro di sini. Boleh. Boleh. Dulu Rasulullah ketika masuk ke kota Madinah, itu datang, ya Rasulullah, aku ini punya raja. Kalau kau masuk di kota ini, aku nak nyapu bergerak dari kuping. Aku nak nyapu, aku namanya hadron, alat hadron dari kuping. Kata Rasulullah, aku kita pun boleh. Bayangkanlah kalau nyapu itu dari kuping Rasulullah lagi boleh, apalagi di masjid. Jauh masih mulia Rasulullah daripada masjid. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada di sini. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak ada lagi di bumi ini, Bapak Ibu. Ini orang kadang-kadang dengan hadronnya antipati. Yang galak salahnya dunia, ibu galak karena drama. Pertamanya salawat, tunggu itu, tidak perlu tahu. Nah bukan itu sih, dibaguskan. Nah, mau masalah itu. Apa dia puji-pujian kepada Rasulullah? Biarlah ada apa? Dukung. Ada duit kan? Beli ke. Panggil guru, ajari.
Jadi kalau ada acara tampil ke rumah ya lah, aku datang aja sengaja, tidak. Nah, kalau sengaja mereka lomo mana lomo, buat belum datang, makanan tak ganti. Kalau dari sini kan rumah kan sambil nunggu makanan ada pokoknya. Piring kan kalau ya kalau lama tak ketemu lomo. Yang ada kelapa lomo. Yang lembut itu lomo. Karena kalau Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dukung anak-anak itu berhadro, ngaji, tidak daripada mereka terpengaruh dengan musik-musik yang tak keluar sekarang ini. Daripada mereka bertripping, daripada mereka berjoget, mending mereka nyanyi-nyanyi di hati oleh Islam, isu-isu kegiatan di masjid ini. Tadi saya dengar masjid nak pengembangan, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pengembangan mineral pasir aku ini maka ada kembang apa sih maka ada kembang sama mineralnya bukan ada kembang lagi nama di belakang Ustaz di belakang ini kalau tengok masjid ini sudah megahnya Pak ini kalau banyak tiang ini tidak gimana ada sulit kalau tiang ini lepas kuat maka saya bangun masjid di pesantren dan ada tiang Pak. Saya bangun masjid di pesantren 15 kali 20. Tapi kalau masuk ke besarnya, dia bukan besar yang tidak ganti. Ngaku Ustaz, saya bangun masjid nak ganti tiang. Aku dalam malu dulu dia. Ngaku jemaah di rumah di tiang 15. Iya kan kalau kita sholat tanya bayar tiang daripada jemaahnya. Tidak sebab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya senang dengan tema malam hari ini. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, serta menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa Pak tema ini. Ini Pak Rasul ini tema kita ini. Susunan kalimat ini dengan peringatan Isra Mi'raj itu meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa saya bilang tema ini luar biasa? Karena peringatan Isra Mi'raj ini cuma bisa diceritakan dengan hukum yang beriman dan takwa kepada Allah. Kalau orang tidak ada keimanan dengan Allah, mana mungkin dia percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj? Ngaku? Tadi ada gambaran sudah baca ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah itu diperjalankan dua perjalanan, Isra, Mi'raj. Dua perjalanan itu. Isra itu datar minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kamu siapa yang sudah ke Masjidil Aqsa? Berapa tangan? Yang sudah ke Masjidil Aqsa berapa? Belum ada. Belum ada kamu ke Masjidil Aqsa. Saya doakan mudah-mudahan sampai ke Masjidil Aqsa. Rugi bu, ada tiga perjalanan sunnah yang disuruh oleh Rasulullah. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jangan ada tiga pak sebelum hati ini. Jangan ada tiga, berangkat dalam Masjidil Aqsa. Jangan takutlah, bingung. Memang tidak aku pak sana. Aku belakangku, aku 15 menit. Aku baru masuk Masjidil Aqsa itu di perbatasan disekat oleh orang Israel. Gubernur sudah masuk. Saya kawan gubernur Raja Rusman, Gubernur Bagus. Beliau dapat undangan dari wali kota Palestina. Saya ngurus visanya, karena aku yang ngurus visanya. Dia ajak rakyat. Itulah undang yang bernasib ini. Tapi bukan duit pak, bernasib. Itu menang bernasib. Kalau duit, bagaimana nak kamu duit dari aku? Ya, tapi aku 9 kali sudah hadir umroh. Ke Palestina aku sudah sekali berduit tidak biasa-biasa. Pada Nabi ada rumah. Tidak berapa banyak kamu tapi aku bernasib. Alhamdulillah aku jadi pemimpin jadi pemenang nasib. Tidak mana cara nak kontestasi kita Ustaz? Nanti besok kondangan besok bu hari Ahad itu nak kontestasi kamu baru sampai tak besok. Tidak mana caranya Ustaz? Kamu perhatikan pas jam makan. Waktu jam makan itu mejanya sama, meja untuk makannya sama. Lauknya sama, jam makannya sama. Giliran ngantri nyedok sop itu, kawan nyedok bawang, kawan nyedok boleh ayam. Giliran kita nyedok boleh kentang, kapan nyedok boleh wortel. Kapan kita maju di belakang, panitia baru nambah. Ya. Kita nak kita kamu mana kita? Besok orang
Aku masuk nanti Pak, kursi pastor orang, dia berangkat lah saya ke Palestina. Oh kita tahun kali Pak Muka. Aku berdoa dengan Allah. Ya Allah, 6 kali aku sudah ke mahkamah ini. 6 kali ya Allah Tuhan sudah ya Allah. Mohon ya Allah, takdir tenang ya Allah, bisa sampai ke Palestina. Itulah tak pikir Pak Muhammad SAW di Palestina. Tak pikirnya. Aku satu berdoa, yang itu Quran juga. Ustaz kan punya driver, Ustaz bisa tak urus bapak berangkat ke Palestina? Pak Muhammad urus paspor tulisan. Siap, karena bisa ke Palestina ini beda dengan bersama Muhammad. Bisa ke Palestina ini 40 hari harus masuk sebelum kita berangkat. Kalau kamu nak umroh, besok kamu berangkat, kata aku bisa urus. 2 hari sebelum berangkat kamu nak umroh, masih baca aku urus bisa kamu. Tapi kalau ke Palestina baca agak ketat, apalagi di depan ada Nabi dan Nabi Muhammad. Karena orang Israel itu paling benci dengan Nabi Muhammad juga. Dengan orang Arab itu paling tak setuju. Maka kalau kita ke Palestina jangan jatuh kita bahasa Arab, kita hujan baik itu. Jajak ngomong kita tak lalu baik itu. Dan ngomongnya anak tidak. Pas aku tak usah cakap ke mahkamah, mana tak apa lama. Aku berkati Pak, belum sudah masuk, sudah masuk, ngomong itu Pak. Singkong tertolak, 12 sudah masuk, 12 sudah masuk, 15 menit aku ditahan. Diperiksa kali Pak, geledah semua pas. Dia ngomong ke kawan bahasa Arab, penting dia bayar, kita tak tahu kan. Kalau dia tahu, kalau itu leader kita, Ustaz tak ngomong bahasa Arab, kita tak tahu. Kalau tanya, dari mana Indonesia, atau bahasa Inggris atau saya tak tahu itu. Ya, dia pegang paspor aku. Pulang balik, dibuat paspor, dibuat raya, mana tak bawa aku minta, scan di situ, dia baca, dia baca dulu. Dia ni agak bingung dengan aku. Aku agak bingung, nama aku Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu rata-rata nama Arab, nama baik. Namun nama Arab, badan tidak senyum. Badan pendek, PKL lalu aku, ini kawan yang biarlah dia masuk dalam. Tadi diperiksa oleh Pak badan aku. Saya masuk di perbatasan, masuklah kami ke Palestina. Kaget Pak, aku ke Palestina ini. Ini berdoa itu kamu bilang, Tadi kamu masuk masjid Tuba Batu. Tadi Rasulullah Subhanahu wa taala diarti ilailah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi Rasul dijalankan oleh Allah dari Mekah menuju Palestina Masjidil Aqsa. Nah, sebelum ke Kocu, Rasul ada nama masjid Tuba Batu Pak di Yerusalem. Masjid yang terbanyak di rumah itu. Itu masjid Tuba Batu. Kenapa disebut masjid Tuba Batu? Di dalam masjid itu ada masjid Tuba Batu. Di bawahnya ini ada batu yang ditindak oleh Rasulullah sebelum mi'raj ke Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah sebelum naik ke langit ke puncak, tidak batu Pak. Batu ini masih ada sampai sekarang. Dulu aku waktu MTS di sekolah ada penceramah itu. Itu di Palestina ada batu nak terbang. Batu ini nak melok sebelum mi'raj. Ada jangan terima macam ini kan. Rupanya batu bukan batu terbang, batu pecah doang. Jadi batu tempat Rasulullah injak itu di dalam ini bolong Pak. Pecah goa macam itu, ada tangguh ke bawah. Di bawah inilah Rasulullah sebelum mi'raj, imami para nabi-nabi terdahulu sholat. Jadi sebelum Rasulullah mi'raj ke Qudus itu sudah imami dulu nabi-nabi terdahulu sholat di situ. Aku sudah sholat di situ Pak. Bukan imami nabi, imami rombongan wali gubernur ini. Jadi Rasulullah imami para nabi-nabi, aku bukan. Aku masuk ke dalam gua itu sholat di mana Rasulullah sholat. Pak, itu beda. Saya pegang batu tempat Rasulullah 3 ini Pak. Kalau Hajar Aswad wangi, wajar itu minyak wangi. Hajar Aswad itu dilap Pak, bukan sekali dilap, dioles minyak wangi. Jadi kalau kamu nyium Hajar Aswad itu wangi, wajar Pak. Kalau minyak wangi ada minyak wangi dari Hajar Aswad. Ibu-ibu kalau sirup nyium Hajar Aswad tak usah Bu. Kalau ibu haji atau umroh, tak usah sirup nyium Hajar Aswad. Apa? Nyium Hajar Aswad itu tidak masuk di dalam rukun maupun wajib haji atau umroh. Nyium Hajar Aswad hukumnya sunnah, pakai lanang. Yang sunnah nyium Hajar Aswad itu cuma lanang. Kan ibu begini, sunnah bela tidak. Kamu yang nak benar-benar nyium Hajar Aswad. Kata guru aku kan nyium Hajar Aswad yang cium bagi mati kamu. Nah, kamu nyium Hajar Aswad. Tidak serius betul. Apalagi lagi ibu itu, Hajar Aswadnya asli. Ini kadang-kadang Hajar Aswad berkali-kali, Hajar Aswad itu makin talak banyak.
Ada lubang kecil macam ni Pak, ukuran tangan itu. Ya, ukuran tangan itu ada yang situ ada. Nak tangan pendek, nak tangan itu panjang, nyampe tentang batu itu. Ya. Aku masuk ke tangan aku, rasakan jauh batu itu dari kaki. Begitu aku masuk ke tangan aku, Pak, aku tak nyampe Pak. Begitu aku bawa ke sini sampai balik Pak, memari tangan aku dihampuni. Wih, memang dahsyatnya ni. Maka kemudian Pak ini peristiwa Pak. Kenapa saya bilang harus dengan iman dan bertakwa? Kan cuma yang beriman dan bertakwa yang siap mendengar peristiwa perjalanan Isra wal Mi'raj. Bu, mana masuk akal? Rombongan Abu Jahal. Tahu tak Abu Jahal? Abu Jahal tahu? Pak Abu Jahal tahu? Rombongan Abu Jahal itu kali liburan di kota Mekah. Mereka naik untuk Pak. Berjalan ke mana? Ke Palestina. Rombongan Abu Jahal itu tempat Palestina itu Palestina. Naik untuk. Mereka naik untuk yang gagal. Mudah-mudahan raja apa? Lebih banyak. Untuk bagus. Itu yang 40 hari. 40 hari dengan kami untuk tadi. Kalau untuk itu tua Pak berjalan dapat banyak bulan. Nyampe dari Masjidil Haram ke Palestina. Lalu dulu, cuma semalam. Maksudnya Rasulullah dulu. Rasulullah ketahu-ketahu kan sendirilah kalau masuk gitu. Tiga, ada penjahat. Ya Muhammad. Apa boleh sebut-sebut kalau masuk gitu? Atau Rasulullah di batu-batu apa? Dari mana? Dari Masjidil Haram. Terus ke Masjidil Aqsa. Terus naik ke langit ketujuh. Tapi di Sidratul Muntaha, turun lagi, balik lagi ke Palestina, balik lagi ke Masjidil Haram. Kata penjahat, kapan Muhammad? Kapan tahu? Semalam. Kata penjahat, gila. Tak masuk akal tahu. Tidak mungkin kalau semalam dari Mekah ke Palestina naik ke pojok turun ke bawah balik lagi. Tidak mungkin Muhammad. Kenapa tidak mungkin? Karena Abu Jahal memahami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akal. Kalau dengan akal tak masuk akal, Pak. Perjalanan 40 hari sebelum macam malam. Bahkan kata saya baca wali asar bukan malam waktu sesaat. Kenapa saya baca wali asar menjelaskan dalam bab Mi'raj tempat untuk Rasulullah masih panas, Rasulullah balik lagi. Itulah ukuran Isra Mi'raj Pak. Tempat untuk Rasulullah masih panas, Rasulullah balik lagi. Saking kecepatnya perjalanan Isra Mi'raj. Bagaimana nak terima dengan akal Pak? Tak bisa lah. Tak bisa kalau nak terima dengan akal. Pergilah punya Abu Jahal ini ke kebun Pak, dari Abu Bakar. Kau Abu Bakar, ngaku hal. Abu Jahal maksudnya. Ngaku hal. Abu Bakar, stres kawan-kawan ini. Stres kawan-kawan ini. Gila dia. Ngaku kata Abu Bakar. Mana dia ngomong semalam? Dia pergi dari Mekah ke Palestina, naik ke langit ketujuh, turun ke Palestina, balik lagi ke Mekah. Bukan semalam. Kata Abu Bakar, siapa hal yang ngomong? Siapa hal yang ngomong? Kata Abu Jahal, Muhammad. Yang ngomong Muhammad. Aku dijawab Abu Bakar. Hei Abu Jahal. Kata permohonan kata Abu Bakar. Kalau yang ngomong itu Muhammad lebih cepat dari Tuhan saya. Makanya Abu Bakar itu juga asli Pak. Karena Abu Bakar yang membenarkan pertama kali perjalanan Isra wal Mi'raj Muhammad. Hei Abu Jahal, kata Abu Bakar. Kan dendeng ini hitam, dendeng ini warna hitam. Kan Muhammad ngomong itu putih, ngomong putih. Baik tak kamu? Kata Abu Bakar, kan dendeng ini warna dendeng ini hitam. Tapi Muhammad ngomong dendeng ini putih, maka kamu kematu apa yang salah? Ngomong putih. Setia Pak Abu Jahal. Jadi kau percaya, bukan cuma percaya, bahkan kembali perjalanan Rasulullah SAW. Memang kalau nak dipikirkan waktu tak masuk akal. Pak, waktu kalimat awal itu dalam Al-Quran Subhanan. Kalau sudah ada kalimat Subhanan nanti atau Subhanallah, berarti peristiwa yang bakal diceritakan itu adalah peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh manusia.
Apalagi masih laki-laki dia sesuai yang ada di dalam akal kita lagi diterima oleh otak, tapi bisa diterima oleh iman. Sudah banyak lah, banyak. Nabi Musa Pak, Nabi Musa ngebuk ke tongkat Pak, Nabi Musa ngebuk ke tongkat di laut Pak, di sungi banyak terlalu. Masuk akal tak menurut? Pak, tongkat jangan ke tongkat. Saya tolong 57 mereka ngebuk di maju lagi nak kering. Tak usah nak tongkat Pak. Ini Nabi Allah Musa gebukkan tongkatnya, sungai itu berlalu. Kering Pak datang sungai ini. Aku pernah ceramah di SD mana? Nanti pernah SD Ustaz. Wah ini mana? Itu nanti Nabi Musa lewat sungai ini. Itu nanti buat di mana? Kalau nanti kami muntah, ini kan aku tak ada cukup, bawa cukup mana itu. Itu aku lagi Musa ngebuk, baru berangkat Pak kering laut ini Pak. Dia nanti kemana? Wah itu pintar dia buat. Kata dia, mati wajah, itu tidak percaya Pak. Nanti ibu dengan agama termasuk lah. Ada tongkat cukup banyak melalui. Tapi dia cerita Allah Pak dalam Al-Quran. Memang begitu tidak percaya, mana kejadiannya? Nabi Allah Musa itu Pak, Nabi Allah Musa itu tadi dikejar oleh Fir'aun Pak. Dikejar oleh Fir'aun, nak berarti tidak baca di depan laut. Di belakang Firaun maju terjebur, mantap ditumbak oleh Firaun. Tapi mengikut Nabi Allah Musa dia berteriak, lalu terakur, mati kita Musa, betul kita Musa, mati kita. Firaun belakang, bukan sini. Apa kata Nabi Allah Musa? Inna ya Rabbi sayahdi. Allah usah takut, Allah sama kita, sayahdi, Allah pasti tolong. Oke, itu Bapak, jangan mudah putus asa. Datanglah dulu dengan Allah benar-benar berdoa minta tolong. Yakinlah pertolongan itu pasti ada. Memang Allah kalau nolong kita kalau diceritain Pak, di ujung saat itu sudah hampir patah semangat, kita sudah lesu, pertolongan tidak datang. Ini Nabi Allah Musa kan punya keyakinan dengan Allah, dia santai baik. Nama ya Rabbi, Allah sama kita, saya yakin Allah pasti tolong. Allah pasti tolong, dengan baik. Tiba-tiba Pak dekat lagi Fir'aun nak nyampe, teriaklah malaikat, ya Musa, pukulkan tongkatmu di dalam ini. Ambillah tongkat Nabi Allah Musa, kelempung ke belah. Oh kemarin di Palestina Pak, saya mampir ke makam Nabi Allah Musa. Panjangnya Pak, makamnya Pak. Ya kalau kamu boleh menawar kepada kamu ke makam Nabi Allah Musa. Pada makam Nabi banyak Palestina tu Pak. Saya diajak makam Nabi Allah Musa Pak, orang yang mampu berbicara dengan Allah. Nabi Allah Musa ini wakala Musa yang mampu berkalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Musa kalau ngomong dengan Allah lain dia punya bukti berzina Pak, ngomong dengan Allah. Pernah ada lagi ini datang kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, tolong sampaikan ke Tuhan kamu. Apa kata Nabi Musa? Kami di malam pun, kami susah terus itu. Ayo Musa sampaikan dengan Tuhan kau tu. Doa kami supaya doa kayo. Datanglah Nabi Allah Musa ke puncak Bukit Sinai. Ya Allah, ada yang main-main ini dengan doa doa kayo. Datang Pak saudara Musa sampai ke dengan dua lagi itu dia tunjuk kayu tapi setahun. Dia tunjuk dari mau kayu tapi setahun. Turun dari Nabi Allah Musa dipanggil dua lagi ini. Bapak, aku lah ngomong dengan Allah. Kata Allah, kamu bakal ini kayu tapi cuma setahun. Subhanallah wa bihamdihi. Dan ucapan Nabi Allah Musa itu dua lagi ini mendadak dan bukan doa. Berduet dia bukan main. Ngomong lagi ini. Pak, ingat tak omongan Nabi Allah Musa? Aku itu dikali cuma setahun. Lalu kamu Pak jadi diumumkan macam itu. Dia ngomong ke ibu bakal kayu cuma setahun tapi aku lah itu lagu. Pasti kamu kumpul ke duit banyak-banyak. Ya, siap kelemahan bawah tanah. Kamu deposito ke sana, deposito ke sini. Kalau gitu, laki-laki ini luar biasa. Apa dia ngomong? Pak, kita kan kata Nabi Allah Musa di kayu cuma setahun. Pak, mumpung kita kayu ini Pak, itu dimakan untuk saya Pak. Mumpung kita kayu ini Pak, itu bantu miskin Pak, itu bantu janda-janda tua Pak, janda muda banyak pemudanya.
Kalau bapak kalau ayah punya, dan dulu itu senyum. Dan dulu bapak itu yang sarung, dan dulu salah banyak yang itu tambah, sehingga kalau bapak tahu kan bisa. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, singkat cerita Pak aku yang ditunjuk Allah di bulan ini dipakai sedekah Pak, ngasih makan makan miskin, bantu susah, tetapi bawi kita di bulan ini. Tidak terasa sudah setahun lewat. Tidak terasa sudah setahun lewat. Bulan ini jadi kali Pak. Nanti Allah bisa bingung. Tidak mungkin Allah bohong. Tidak mungkin Allah bohong. Allah ngomong setahun. Apa Allah lupa? Mana mungkin sifat Allah tidak pernah lupa. Kalau orang pada lupa, kan bukan kalau kita ini Pak. Ya kalau lupa, kita manusia ini namanya lupa. Apalagi nak sekarang ini, kita pakaman kalau baik kalau mobil ambulan ini mana-mana Pak, air sipir, apa kalau nak kapan sudah selesai kaki, mobil lebih lagi, mobil lebih. Ngapa manusia negara lupa? Ngapa kamu sudah jadi makmur, dia makmur, dia tidak rumah kita jadi makmur. Kalau Allah tidak pernah lupa Pak, Allah tidak pernah lupa. Kalau manusia ada lupa. Makanya mau dalam istilah pilkada itu beda dengan pilkada. Kalau pilkada kalau lupa jadi, kalau pilkada kalau jadi lupa. Itu beda juga. Ibu kamu jangan lupa pilkada jadi, jangan main. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, mungkin nanti ada satu, mungkin Allah lupa, tidak mungkin, cuma Allah tidak pernah lupa. Baik, nanti Allah lupa ya Allah, kata engkau simpulan tadi, bulan ini ya Allah, tadi ini cuma setahun. Ya Allah, ini sudah setahun, tapi tidak butuh. Datang keluar dari langit, ya besar. Makna mungkin aku nak jadi miskin lagi. Sementara semasa dia kaya, banyak orang yang menjadi pemimpin ini. Sebab dia kaya, banyak orang yang membantunya. Bagaimana mungkin aku nak miskin dia lagi? Masya Allah. Maka bapak itu kalau lagi berduit, lagi kaya, ingat-ingat bantu Pak. Ya ngapo, biar kekayaan kita ini Pak bisa bertahan karena Allah tengok kekayaan kita ini Pak jadi manfaat. Itu salah satu yang kami kata ke Quran tadi Pak Umar Halim. Hari ini beliau bilang Pak, namanya Pak Jarul Abdul Halim Halim. Beliau banyak bantu kami di pesantren Pak. Aku dipanggil sama dia Ustaz Ali, ngomong ada kebutuhan aku kau, ada keperluan aku, ngomong sama kakak di sini. Kurang duit aku, kalau aku bahkan aku dibantu tidak usah kemana-mana lagi. Duduk dari pesantren, berapa kebutuhan kakak kirim. Untuk itu kau kakak ini, sudah menentukan dan bawa dapat teman-teman masih diamnya. Yang mana aku duduk dari pesantren, kami sudah memanggil taruh, agak keluar lagi. Itu Pak umurnya panjang, kan dia macam itu, kan umurlah sedekah. Jadi kalau kita baik luar biasa, ini Nabi Allah Musa Pak, oh mengaku aku dapat kekayaan, mana aku dapat kata Allah. Masa dia jadi orang kaya, dia yang luar biasa dalam sedekah. Nah, kisah Nabi Allah Musa ini Pak, tak bisa diterima dengan akal, tapi bisa diterima dengan iman. Karena yang ngomong Allah. Aku itu di dalam Al-Quran. Jadi bukan cuma Israel ini baik Pak, bukan cuma Israel Pak. Masalah latihan yukuna amwalahum fisabilillah, kama salihatan abatan sama hasanillah, dikulis sebulan dengan berhak. Masuk akal tak kamu Pak? Sedekah 100 jadi 700. Ngajak gue 100.000 jadi 1 juta. Masuk akal tak? Tak masuk akal Pak, mana dipikir otak itu. Tapi yang ngomong ini Allah Pak. Ngaku masuk akal. Banyak orang yang sedekah 1 dibalas 700 kali lipat, bahkan lebih Pak. Bahkan lebih. Di mana contohnya? Di zaman dahulu Pak, kata Rasulullah Pak, ada seorang budak hitam bekerja di kebun seorang Yahudi. Upahnya sekerja seharian, dijuk makan cuma sepotong roti. Dijuk makan cuma sepotong roti Pak. Sekali hari, waktu Abu Talha lewat, Abu Talha sahabat Rasulullah yang kayu-kayu Pak, lewat Abu Talha di kebun ini Pak, kebun Yahudi. Begitu lewat, Abu Talha ini melihat budak hitam ini tadi melemparkan roti Pak kepada seekor anjing yang sedang kelaparan. Begitu dia lemparkan,
dimakan rotinya lagi. Nanti dah makan roti, makan lagi. Kalau sebentar laparnya, namanya kita lapar. Apa yang kita boleh? Gede, kalau kita lapar, tak lapar lah. 5 anjing ini lahap yang makan. Aku kalau hari ini aku nak muda ini mereka separuh rotinya bagi 2 roti, separuh diuntangnya, separuh dia pegang. Kalau ini 5 anjing ini laparnya, diuntang itu lah yang separuhnya lagi. Waktu yang untangnya separuh inilah aku Tuhan lewat. Begitu aku Tuhan tanya, sudah kita. Aku wahai Tuhan, aku bantu aku tidak salah ini. Aku bantu aku tidak salah ini. Tadi aku lihat engkau melemparkan roti untuk anjing makan. Iya benar wahai Tuhan. Bukankah salah engkau kami seharian dari pagi sampai sore? Upah kau itu cuma roti itu lah. Iya benar Tuhan. Lalu aku tunjukkan dengan anjing. Aku kau tidak lapar. Dijawab oleh budak hitam ini, lapar. Lah kalau kau lapar, kenapa roti kau tunjukkan dengan anjing? Kenapa tidak kau makan baik? Aku dijawab oleh budak hitam ini yang menggetarkan hatinya Tuhan. Aku kata budak hitam ini, wahai Tuhan, rasa lapar ini kuserahkan kepada Allah. Rasa lapar di perut aku ini kuserahkan kepada Allah dan Rasul. Pergilah Muhammad ke dalam kebun ini. Digali sama Abu Talha, ditemui Yahudi yang punya kebun itu. Yahudi, aku nak beli kebun kau ini. Aku nak beli kebun kau ini. Bingunglah Yahudi ini. Abu Talha yang kaya raya punya banyak kebun, nak beli kebun dia yang kecil ini. Jawab oleh Yahudi ini, Abu Talha, aku kau nak beli kebun aku ini? Kebun kau banyak. Kebun aku ini tidak akan dibuangnya, biasa-biasa baik. Kenapa kau nak beli kebun ini? Dijawab Abu Talha, kau dah usah tahu. Kau dah usah tahu. Kau nak beli kebun kau ini. Dijawab oleh pemilik kebun ini Pak Yahudi. Tidak Abu Talha. Aku tidak dibuangnya. Kecuali kau galak beli kebun aku ini 10 kali lipat lebih dari harga pasaran. Jadi kalau harga kebun itu sehektar misalnya 1 miliar, dijual 10 M. Apa kata Abu Talha? Di luar dugaan yang ini. Aku menjawab, ya Abu Talha, kata Abu Talha, aku beli kebun kau ini 10 kali lipat dari harga pasaran. Tambah kaget Pak Yahudi. Tidak, aku nak jadi jual. Kunci nama benar Abu Talha Yahudi. Tidak, tak jadi aku jual. Mata benci dengan aku tak Yahudi. Lah sudah ada. Lalu tidak jadi. Tidak, aku tak jadi jual. Kecuali kau galak di kebun ini berikut budak-budaknya yang bekerja di dalamnya 10 kali lipat dari harga pasar. Tadi kebun dia, ini tak beli budaknya pula 10 kali lipat lebih dari harga pasar. Jawab sama Abu Talha apa berpikir? Ya, beli kebun kau ini 10 kali lipat lebih dari harga pasar. Kalau bahasa kita tu, ini ceknya, sini ke surat. Kaget Pak Yahudi. Begitu selesai pembayaran, Yahudi ini nanya, Abu Talha, kenapa kau sanggup beli kebun aku sekian mahal tapi 10 kali lipat lebih dari harga pasaran? Aku dijawab Abu Talha, Yahudi, kau dah tahu ya, di kebun kau ini ada seorang budak yang berada di dalam kebun kau ini, dia punya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan masuk Abu Talha, budak itu akan kembali hidup dan berpotong roti kepada seekor anjing yang sedang kelaparan. Kalau kita kan lain Pak, jangan perut kita dulu, baru ngejok kok. Ini mereka ada kan kita lagi kenyang, masih nak ngejok diri kita dulu, tidak akan ngejok kok. Ini lagi lapar Pak, ngejok bukan 20 ini ngejok ini, anjing Pak, kenapa ini menurut kita, hidup makan, yang penting anjing kenyang, mana perut kau, perut aku yang lapar, berserahkan dengan Allah dan Rasulnya. Gimana di dalam Pak? Diambil sama Abu Talha surat kebun ini, dia temui budak itu Pak. Apa kata Abu Talha? Wahai budak kita, hari ini juga kau bebaskan jadi seorang budak. Ini kebun, ini budak-budak yang pegawai di dalam ini, kalau pegawai-pegawai di dalamnya, aku serahkan untuk kamu. Bayangkan sepotong roti, balaskannya kebun dengan dia dibebaskan jadi seorang budak. Lebih dari 700 kali lipat. Apa kita bisa percaya karena yang cerita Allah dan Rasul. Tak bisa kita terima dengan akal, tapi kita bisa terima dengan iman. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak masuk akal dan dipikir, tapi kita perhatikan kalimat itu. Subhanallazi asra. Rasulullah bukan berjalan, Rasulullah itu di
Rasulullah bukan berjalan, Rasulullah di berjalan. Biar kamu memahami dia. Aku balik drama di KPN, maka lagi keringat kalau lepas. Aku dapat baru kali kamu ngambil aku bensin, belakang dia masih tak boleh itu. Ini tak apa, kamu dia pun berbeda. Ini bensin bahasa apa? Ingat taruhlah bensin di ujung meja. Tahu-tahu pas aku balik, datanglah semut, masuklah semut itu ke ujung ke dalam bensin aku. Tapi besok aku diundang presiden misalnya, terkait ya Pak Presiden bisa terangan di sana, ya Allah Presiden. Besok pagi jam 7 pesawat presiden dan presiden akan jemput Ustaz di bandara. Siap Pak Presiden. Dilakukan bersih-bersih. Bensin tadi di ujung meja Pak, kan ada semut. Aku dah tahu semut dalam ini. Ada. Tuangkan bensin dipakai. Ada semut di dalam ini. Ya. Pergilah ke bandara. Naik pesawat, ceramah, bla. Selesai ceramah, kembali lagi ke bandara, dibalik lagi ke rumah. Sampai rumah, buka lagi bensin, taruh lagi bensin meja. Keluarlah semut yang tadi minum aku di dalam ini tadi. Ketemulah dia dengan kawannya. Mungkin kalau ketemu kalau ngobrol, berarti lah. Kalau dia ketemu, semut itu binatang yang dalam pesan lah. Semut ini kalau dia ketemu, kelakar semut itu. Kamu nak nanti lah ya bahasanya. Semut itu habis Nesa. Begitu dia ketemu dengan kawannya, nyawatlah semut ini. Loh, dari mana kau? Dijawabnya dari Jakarta. Dari Jakarta, di kawan kota kelakar, kau jalan pelan sendiri. Kau jalan dari pelan ini, mana mungkin kalau dari bapaknya di Jakarta, balik lagi ke sini tidak nyampe 2 jam. Ibu yang dengar cerita ini, percaya tak? Bapak yang dengar cerita ini, percaya tak kamu dari Jakarta? Percaya tak? Kenapa kamu percaya? Kamu semut ini bukan berjalan, Pak. Semut ini di perjalanan. Dia akan jalan di mana? Dia masuk pensiunmu. Naik ke pesawat, pergi ke Jakarta, pulangkan lagi cerita semut ini Pak. Yang jalan ke akhir pesawat tadi kamu percaya. Pak mana kamu tidak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah? Karena Rasulullah yang memperjalankannya adalah Allah Subhanahu. Yang memperjalankan Rasulullah bukan manusia, Allah Pak. Diperintahkan Allah kepada malaikat bawa Buraq, jemput Rasulullah, terbanglah Rasulullah Pak. Buraq ini sekali dia lompat sejauh mana mata memandang. Sekali dia lompat, tak. Sekali dia lompat, sah. Bagaimana mungkin kita tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini? Rasulullah ini bukan berjalan, Rasulullah ini di perjalanan. Jadi Rasulullah SAW dia pun berjalan dengan Allah. Siapa Allah ini? Lahul samawati wal ardh, yang punya langit, yang punya bumi. Inama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu. Kalau dia Allah jadi, kalau dia Allah berjalan, kalau dia Allah sekejap. Inilah peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka ketika Abu Jahal tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj, dia tantang Rasulullah. Main Muhammad. Apa? Kita naik ke bukit yang tinggi itu. Kita kumpul ke seluruh penduduk Mekah ini. Kau cerita ke perjalanan kau Isra Mi'raj. Kau cerita ke perjalanan kau dari Mekah ke Palestina naik ke puncak bawah lagi. Aku ngerti Pak. Akulah Jahal ini supaya nak malu ke Rasulullah. Maksudnya mungkin harus berjalan. Jadi nak malu ke Rasulullah. Jadi kata Rasulullah. Abu Bakar kumpul ke seluruh penduduk Mekah. Ada yang sudah beriman kepada Rasulullah, ada yang sudah beriman, ada yang kafir. Kumpul di bentuk apa namanya lapangan atau apa. Naiklah Allah Abu Jahal itu. Kata Abu Jahal, penduduk Mekah, kamu dengar ke Muhammad yang cerita? Kamu dengar ke Muhammad yang cerita? Ya, dengar. Ya, Muhammad ngomong lagi. Cerita lah Rasulullah, bla jalan ke sini, mampir ke sini, naik ke puncak, bersyukur ke bawah, dan Rasulullah cerita, tahu kalau kumpul. Termasuk yang beriman kepada Rasulullah pun mulai ragu kepada Rasulullah. Jangan-jangan Muhammad gila, jangan-jangan Muhammad stres. Tidak mungkin cuma semalam. Tiba-tiba Abu Bakar berteriak, ya Muhammad, ya Rasulullah. Abu Bakar jadi Muhammad Pak, ya Rasulullah. Kalau memang benar engkau sudah ke Palestina, Abu Jahal, kamu sering kan ke Palestina kan? Kamu sering kan berjalan karena berjalan kan cerita Masya Pak. Kamu tahu perbatasan kota Palestina itu gerbang mana, waktunya apa, Masjidil Aqsa itu berapa, pintunya, jendelanya berapa, pasti kau tahu kan?
Kalau Muhammad ini benar-benar buat cerita kadang-kadang kalau Rasulullah belum pernah sebelum itu di Palestina, pasti Rasulullah tidak bisa menjawab. Sekarang kau tanya Abu Jahal, apa yang kau tanya tentang kota Palestina kepada Muhammad? Kata Rasulullah, kata Abu Jahal, ya Muhammad, di mana letaknya kota Palestina? Dijawab Rasulullah, di sini. Mana bentuknya? Mak ini. Apa warna terbang? Warna ini. Dia diam Pak. Mungkin tadi sudah mulai ragu sama Rasulullah. Diam. Masih benar di Muhammad ini. Ke Palestina, diam. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, kalau memang kau sudah ke Masjidil Aqsa, ada berapa pintu di sini? Ada berapa jendela? Begitu Abu Jahal ngomong macam ini Pak, Masjidil Aqsa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditaruh di depan mukanya Rasulullah. Itu Rasulullah. Jendela sekian, pintunya sekian, ketiga Pak sudah habis kejadian gelap. Banyak orang-orang kafir Quraisy mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mati bisa perjalanan Isra dan Mi'raj dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita bisa mengambil intisari dari perjalanan Isra Mi'raj ini Pak, yakinlah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau kita imani, kita yakini, kita ikhtiarkan dengan doa, maka insya Allah bakal dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah judul pada malam hari ini dengan perjalanan Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan menambah rasa iman dan takwa Bapak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya menjadi menambah cinta kepada Rasulullah, sosok manusia yang mulia yang diperjalankan oleh Allah dengan perjalanan yang mulia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini kurang lebih 25 menit untuk mengomentari doa berarti sejam dari sini Bapak. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Kalau saya minta maaf, kalau Allah minta ampun, mudah-mudahan keimanan kita semua semakin ditingkatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman manusia ini Pak, yakin yang iman yang begitu, ada yang naik terus dan turun, ada yang naik tidak turun tidak, ada yang naik turun, yang naik terus tidak turun. Iman para nabi Allah, iman para nabi naik terus dan turun. Ada iman yang naik tidak turun tidak. Iman siapa? Iman malaikat. Malaikat tidak ada naik turun Pak. Malaikat Israfil di trompet. Tak kata tidak lain, dia trompet pula. Tidak kata malaikat Israfil ngomong, ayo Israfil gantian, dulu yang tak jawab ngomong itu. Ini bahasa kita, baru dulu nyawa kalau dulu ngakui sangkakala tidak kata Pak. Bukan nanti dia tidak pernah kata kebayang dulu kan. Ada bukan yang ngomong lagi. Dia gantian dulu, dia kalau belakang dulu, seperti ini. Tak kata Pak, ini iman malaikat ini tidak naik dan turun. Maka kamu jangan bertakwa, kamu duit nanti lagi sombong malaikat tidak ada berdoa, tidak ada duit. Memang sudah dibuat oleh Allah, karena Allah sudah tahu. Kalau malaikat kan tidak duit, Allah kalau mau kaya Pak, dia nak mati sombong terus, tahun lagi boleh. Apa nak mati malaikat Israel datang, sombong lagi sampai amalan kita baca Pak, malaikat tidak duit, maka iman malaikat naik, tak turun tidak, itulah. Saya menjadi masalah iman kita ini, imanmu ya kita yang iman manusia ini kata Rasulullah naik turun, Sabtu Ahad kan itu pikiran jahat. Apa nak iman turun, bukan pikiran tulisan Allah dan ini ya. Ini jadi masalahnya. Makanya Bapak Ibu berdoa dengan Allah supaya iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai turun, tapi turun, naik dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan kepada Allah, kami minta ampun. Kami mohon maaf kalau berhukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzubika min al-fahmi wa salamun al-ilma wa du'an yasma' subhanaka Allahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan wa barakatuh asma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu